penentuan, hari di mana Allah memisahkan kebenaran dari kebatilan. Ketika iblis datang membawa pasukannya dari golongan setan untuk berperang bersama kaum musyrik melawan umat Islam, maka Nabi pun berdoa, "Ya Allah, jika Engkau kalahkan kelompok muslimin ini, niscaya tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang menyembah-Mu." Saat itu, Jibril dan para malaikat pun ikut turun untuk ikut berperang bersama Nabi dan kaum muslimin, sehingga mereka berhasil menghancurkan tentara kaum musyrikin dan iblis pun lari tunggang langgang. Itulah malam penentuan, waktu bertemunya dua pasukan, Perang Badar Kubro. Ketika umat Islam menghadapi kesulitan akibat apa yang dilakukan oleh kaum musyrik di Mekah, Rasulullah merasa kasihan terhadap mereka. Maka beliau mengizinkan mereka untuk berhijrah. Mereka pun akhirnya berhijrah dari Mekah untuk menyelamatkan agama mereka. Mereka tinggalkan rumah, harta, dan segala yang mereka miliki demi mengharapkan pahala di sisi Allah. Kaum musyrik menguasai rumah dan harta kaum muhajirin dengan semena-mena. Setelah umat Islam berhijrah, mereka berupaya mengambil kembali harta-harta mereka dari tangan kaum kafir. Tidak ada jalan bagi mereka untuk mencapai tujuan ini kecuali dengan pedang. Maka Allah menganugerahkan kepada mereka ayat yang berbunyi, diizinkan perang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa membela mereka. Umat Islam mulai mengintai kawanan kaum Quraisy yang melintas untuk berdagang. Ketika Allah hendak menunaikan janjinya kepada nabinya, Dia mempersiapkan segala cara. Terlihat oleh mereka kafilah dagang besar milik kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan sekutunya dalam perjalanan dari Syam ke Mekah. Ketika berita tentang kafilah ini sampai ke telinga Nabi, beliau berkata kepada mereka, "Ini adalah kafilah Quraisy, di dalamnya terdapat harta-harta mereka. Keluarlah kalian untuk mengambilnya. Semoga Allah mengganti harta-harta yang kalian tinggalkan dengannya." Namun sang pimpinan kafilah Abu Sufyan bin Harb adalah orang yang berkarakter. Dia adalah orang yang cerdik. Ketika kafilah sudah mendekat ke Hijaz, dia mulai mencari-cari berita. Dia bertanya tentang Muhammad dan sahabatnya kepada siapapun yang ditemuinya. Dia khawatir Muhammad akan menghadang jalannya. Benar saja, Abu Sufyan tahu dari seorang musafir bahwa Nabi Muhammad telah menyiapkan para sahabatnya untuk menghadang Abu Sufyan dan kafilahnya. Maka ketakutan Abu Sufyan semakin bertambah. Sementara itu, Rasulullah tidak memaksakan seorang pun untuk ikut berperang. Beliau memastikan masalah ikut berperang ini semata-mata kepada keinginan seseorang. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak ikut serta dengan Nabi Muhammad karena mereka tahu besarnya masalah ini. Nabi memberikan mereka kebebasan untuk memilih antara tidak ikut atau ikut keluar menghadapi kaum Quraisy. Rasulullah bersiap untuk keluar. Beliau bersama 82 orang dari kaum Muhajirin dan 61 orang dari suku Aus dan 170 orang dari suku Khazraj. Perlengkapan umat Islam saat itu belum seberapa. Mereka hanya memiliki 1 atau 2 ekor kuda. Seekor kuda milik Zubair bin Awam dan seekor lagi milik Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi. Mereka membawa 70 ekor unta. 2 atau 3 prajurit menunggangi seekor kuda secara bergantian. Rasulullah saat itu menunggangi seekor unta bersama dengan 2 sahabatnya, Ali dan Marsad bin Abi Marsad. Beliau memberikan panji komando umum kepada Mus'ab bin Umair. Panji ini berwarna putih. Beliau memberikan kepemimpinan pasukan sayap kanan kepada Zubair bin Awam. Sementara kepemimpinan sayap kiri diberikan kepada Miqdad bin Amr. Adapun kepemimpinan utama dipegang langsung oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panglima tertinggi. Rasulullah memimpin pasukan yang tidak dibekali dengan perlengkapan perang ini. Beliau keluar dari tembok Madinah
dan melewati jalan utama ke arah Mekah sampai ke sumur Ar-Rauha. Ketika beranjak dari sumur ini, beliau menghindari jalan utama ke Mekah menuju ke arah timur, dan kemudian bergeser ke arah kanan menuju ke Badar. Rasulullah terus berjalan hingga mendekati Sofro. Di sana beliau mengirim Basbas bin Amr al-Juhani dan Adi bin Abi Zakba ke daerah Badar untuk mencari-cari berita pasukan kaum musyrik. Menurut berita, Abu Sufyan yang memimpin pasukan kaum musyrik sangat berhati-hati ketika itu. Dia tidak punya cara selain menyewa seorang laki-laki dari Quraisy untuk meminta pertolongan kaum Quraisy di Mekah. Orang tersebut bernama Damdam bin Amr al-Ghifari. Damdam segera bergerak ke Mekah. Dia sengaja memotong hidungnya. Dia robek-robek pakaiannya agar penduduk Mekah tahu bahwa masalah besar sedang terjadi dan kafilah mereka dalam bahaya. Kemudian Damdam memasuki Mekah dan berteriak dari atas untanya. Dia berteriak, "Wahai kaum Quraisy, tolonglah kafilah kalian. Harta kalian yang dibawa oleh Abu Sufyan telah dicegat oleh Muhammad dan para sahabatnya. Aku tidak tahu apakah kalian akan dapat menyelamatkannya. Berilah pertolongan." Dengan kata-kata itu, Damdam ingin memprovokasi kaum Quraisy untuk keluar melawan Muhammad SAW. Mereka langsung bereaksi dan berkata, "Apakah Muhammad dan para sahabatnya mengira bahwa kafilah itu seperti kafilah Ibnu Khadrami? Sungguh tidak demikian. Demi Tuhan, dia akan mengetahui hal-hal yang berbeda." Mereka kumpulkan kabilah-kabilah Arab di sekitar Quraisy. Semua klan dari kabilah Quraisy ikut keluar berperang selain Bani Adi. Tidak ada seorang pun dari mereka yang ikut serta. Pada awalnya pasukan ini berjumlah 1.300 prajurit. Mereka membawa 100 kuda, 600 perisai, dan unta yang tidak terhitung banyaknya. Pimpinan utama dari pasukan ini adalah Abu Jahal bin Hisham. Dia diperkuat dengan peralatan dan senjata berupa 9 orang pemuka kaum Quraisy. Mereka menyembelih 9 ekor unta dan menyembelih 10 unta di hari berikutnya sampai pada hari peperangan. Pasukan Quraisy bersiap untuk berangkat. Namun ada satu hal yang terlupakan oleh Bani Quraisy, yaitu permusuhan mereka dengan kabilah Bani Bakr. Bani Quraisy khawatir mereka akan ditusuk dari belakang oleh Bani Bakr, sehingga membuat mereka ada dalam dua situasi yang terjepit, yaitu bahaya besar dan terkepung dari dua arah. Hal inilah yang membuat mereka hampir mengurungkan niat dari pertempuran besar tersebut. Namun, pada saat kaum musyrik menyangka bahwa mereka terkepung dari segala arah, muncullah iblis terlaknat. Iblis yang selalu membersamai mereka dalam tiap langkah. Dia ingin menciptakan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Dia enggan bila cahaya Allah terpancar di muka bumi melalui nabi terakhirnya dan menolong kekasihnya. Namun Allah menolak dan berkehendak untuk menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Iblis itu muncul ke hadapan kaum Quraisy dalam wujud seseorang yang mereka kenal dari kalangan mereka, yaitu Suraqah bin Malik bin Ja'sham al-Madaji, pemimpin Bani Kinanah. Ia berkata kepada mereka, "Akulah yang akan menjadi pelindung kalian. Bani Kinanah tidak akan mendatangi kalian dari arah belakang dengan sesuatu yang tidak kalian inginkan." Maka saat itu mereka semua keluar dari rumah-rumah mereka dan datang sebagaimana yang diungkapkan Rasulullah dengan tantangan sekaligus persenjataan mereka. Mereka menantang Allah dan menantang Rasul-Nya. Dengan begitu, Abu Sufyan berhasil menyelamatkan kafilah dari bahaya terperangkap dalam genggaman kaum muslim. Dia kirimkan pesannya kepada pasukan musyrik yang diterimanya di Juffah. Ketika pasukan musyrik menerima surat tersebut, mereka berniat untuk pulang. Namun, dengan kesombongan dan kepongahan, pimpinan kaum Quraisy, Abu Jahal berkata, "Kita tidak akan kembali hingga mendatangi Badar dan menetap di sana selama 3 hari. Kita sembelih hewan, kita makan dan minum khamr, diiringi dengan budak-budak yang bernyanyi untuk kita,
dan seluruh Arab mendengar kita, mendengar kemenangan dan kekuatan kita, sehingga mereka terus menghormati kita. Sementara itu mata-mata kaum muslim sudah mengirimkan berita kepada Rasulullah saat masih berada di lembah Zofron tentang kafilah dan persiapan perang. Setelah merenungi berita tersebut, beliau yakin bahwa tidak ada kesempatan untuk menghindari pertempuran berdarah. Melihat perkembangan yang terjadi, tiba-tiba ini Rasulullah mengadakan sebuah rapat majelis militer. Beliau mengisyaratkan keadaan terkini dan beliau bertukar pendapat dengan para pemimpin pasukan dan prajuritnya. Dari kalangan pemimpin pasukan, Abu Bakar berdiri dan menyampaikan pendapat baiknya. Kemudian Umar bin Khattab juga berdiri dan menyampaikan pendapat baiknya. Lalu Miqdad bin Amr berkata, "Teruslah maju sesuai dengan apa yang ditampakkan Allah. Kami akan selalu bersamamu, demi Allah. Kami tidak akan berkata kepadamu sebagaimana yang dikatakan Bani Israel kepada Musa. Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua. Sesungguhnya kami duduk di sini. Namun kami akan katakan, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah. Sesungguhnya kami berperang bersama kalian." Rasulullah berkata, "Sungguh baik pendapatmu." Beliau pun mendoakan Miqdad. Ketiga pemimpin tersebut berasal dari kalangan Muhajirin, yang mana jumlahnya minoritas dari keseluruhan pasukan. Rasulullah ingin mendengar pendapat para pemimpin kalangan Ansor, karena mereka adalah mayoritas pasukan. Mengingat beratnya perang, pastilah beban itu ada di pundak mereka. Lagi pula tidak ada dendam atau kepentingan harta di antara mereka dan golongan Quraisy, sebagaimana yang terjadi antara kaum Quraisy dan kalangan Muhajirin. Sebagaimana teks-teks perjanjian Aqobah tidak mengharuskan mereka untuk pergi berperang di luar negeri mereka. Setelah mendengarkan pendapat ketiga pemimpin tersebut, Rasulullah berkata, "Berikanlah aku pendapat kalian, wahai segenap manusia." Yang dimaksudkan beliau adalah kalangan Ansor. Hal itu disadari oleh pemimpin kalangan Ansor, Sa'ad bin Mu'az. Dia berkata, "Demi Allah, seakan-akan engkau menginginkan kami, wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Jawablah." Lalu Sa'ad berkata, "Kami telah beriman kepadamu dan kami telah bersaksi bahwa apa yang engkau bawa adalah kebenaran. Kami telah memberikan perjanjian dan kepercayaan kami kepadamu untuk selalu mendengar dan taat. Maka teruslah bergerak sesuai dengan yang engkau kehendaki. Sesungguhnya demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, jika engkau meminta kami untuk menyeberangi lautan ini, lalu engkau menyelaminya, niscaya kami akan menyelaminya bersamamu. Tak ada seorang pun dari kami yang tertinggal. Apa yang engkau khawatirkan bila kami bertemu dengan musuh keesokan hari? Sesungguhnya kami adalah orang yang kuat dalam peperangan dan tangguh dalam pertempuran. Semoga Allah memperlihatkan kepadamu dari diri kami apa yang engkau ridhoi. Bergeraklah bersama kami dengan keberkahan Allah." Kemudian Rasulullah bergerak dari Dufron dan berhenti lagi di dekat Badar. Di sana Rasulullah SAW melakukan sendiri patrol pemantauan bersama sahabat setianya Abu Bakar radhiyallahu an. Saat keduanya berjalan di sekitar kem pasukan Muslim, mereka melihat sosok tua dari kalangan Arab. Rasulullah bertanya kepadanya tentang kaum Quraisy, Muhammad dan para sahabatnya. Orang tua tersebut berkata, "Aku tidak akan memberitahu kalian hingga kalian memberitahuku siapa sebenarnya kalian berdua." Beliau SAW berkata, "Jika kamu memberitahu kami, maka kami juga akan memberitahu kamu." Orang tua itu bertanya, "Apakah benar demikian?" Beliau menjawab, "Tentu saja." Orang tua tersebut berkata, "Aku mendapat berita bahwa Muhammad dan para sahabatnya telah keluar pada hari ini. Jika memang yang diberitahukan itu benar, maka sesungguhnya mereka hari ini ada di tempat ini dan ini. Aku juga mendapat berita bahwa Quraisy telah keluar pada hari ini dan ini. Jika benar berita itu, maka sesungguhnya mereka hari ini sedang ada di tempat ini dan ini." Ketika orang itu telah selesai mengkabarkan, ia bertanya, "Siapakah kalian berdua?" Maka Rasulullah menggunakan gaya bicara isyarat dan berkata, "Kami berasal dari air." Kemudian beliau pergi. Maksud perkataan ini adalah bahwa kami semua diciptakan dari air. Namun orang tua tersebut masih kebingungan dan bertanya, "Dari air mana? Apakah itu dari mata air Irak?"
Pada sore harinya, Rasulullah mengirimkan kembali mata-matanya untuk mencari tahu berita musuh. Operasi ini dilakukan oleh 3 pimpinan kaum Muhajirin. Mereka pergi ke mata air Badar. Di sana mereka menjumpai 2 budak sedang mengambil air untuk pasukan Quraisy. Mereka membawa budak itu untuk menghadap Rasulullah yang saat itu sedang sholat. Mereka menginterogasi keduanya tentang pasukan Quraisy. Keduanya berkata, "Kami hanyalah para penimba air orang-orang Quraisy. Mereka mengirim kami untuk mengambilkan mereka minum." Pasukan Muslim menduga bahwa 2 budak itu adalah milik Abu Sufyan. Lalu mereka memukulnya hingga keduanya terpaksa mengaku bahwa mereka adalah milik Abu Sufyan. Kemudian mereka melepaskannya. Ketika Rasulullah selesai sholat, beliau berkata kepada mereka dengan nada menegur, "Jika mereka berdua berkata jujur kepada kalian, maka kalian memukulnya. Dan jika mereka berdua berkata bohong kepada kalian, maka kalian melepaskannya. Demi Allah, 2 budak itu adalah pemberi minum pasukan Quraisy." Lalu beliau berkata kepada keduanya, "Beritakan kepadaku tentang pasukan Quraisy." Keduanya menjawab, "Mereka ada di balik bukit pasir dari arah lembah." Beliau bertanya, "Berapa jumlah pasukan mereka?" Keduanya menjawab, "Banyak." Beliau bertanya, "Berapa hitungannya?" Keduanya menjawab, "Kami tidak tahu." Rasul bertanya, "Berapa yang mereka sembelih setiap harinya?" Keduanya menjawab, "Kadang sehari 9 ekor kuda, kadang sehari 9 ekor unta, dan terkadang 10 ekor unta." Maka Rasulullah berkata, jumlah mereka antara 900 hingga 1000 pasukan. Kemudian Rasulullah menemui kaumnya dan berkata, "Inilah penduduk Mekah yang telah melimpahkan untuk kalian para petingginya." Pada malam itu Allah kirimkan mendung yang membawa hujan. Hujan itu meski sebentar tetap menjadi bahaya bagi kaum musyrikin yang dapat mencegah mereka untuk maju. Hujan itu terasa gerimis bagi umat Islam yang dapat menghilangkan dahaga mereka, menyucikan mereka dari keburukan setan, menapakkan kaki mereka di tanah, dan mengikat kuat hati mereka. Rasulullah bergerak bersama pasukannya untuk mendahului kaum musyrikin ke arah Badar, agar menghalangi mereka dari menguasai Badar. Sore harinya, beliau singgah di sumber air terdekat dari Badar. Di sana, Al-Habbab bin Al-Munzir sebagai ahli strategi perang berkata, "Wahai Rasulullah, tahukah engkau apa tempat singgah ini? Apakah ini tempat singgah yang Allah perintahkan kepadamu? Tempat yang harus kita singgahi tidak boleh melewati atau menjauhi darinya. Ataukah itu murni dari pendapatmu, strategi perang atau tipu daya?" Rasulullah berkata, "Ini hanya sekedar pendapat, strategi perang dan tipu daya." Al-Habbab berkata, "Ya Rasulullah, ini bukanlah tempat yang tepat. Perintahkan pasukan untuk bergerak hingga sampai pada sumber air terdekat dari pasukan Quraisy. Di sana kita berhenti. Lalu kita rusak sumur-sumur air di belakangnya dan kita buat telaga dan memenuhinya dengan air. Kemudian kita memerangi mereka. Dengan begitu kita dapat minum dan mereka tidak dapat minum." Rasulullah bersabda, "Engkau telah memberikan pendapat yang benar." Kemudian Rasulullah bangkit membawa pasukan hingga tiba di sumber air terdekat dari musuh. Lalu mereka membuat telaga dan merusak sumur-sumur air di belakangnya. Pasukan Muslim membangun tempat-tempat berteduh di atas pohon kurma dan bersiap untuk berperang. Kelompok yang terdiri dari para pemuda Ansor dipimpin Sa'ad bin Mu'az dipilih untuk menjaga Rasulullah di sekitar tempat berdiamnya. Kemudian Nabi mempersiapkan pasukannya dan bergerak menuju ke medan perang. Beliau memberi isyarat dengan tangannya dengan berkata, "Ini adalah tempat kematian si fulan besok hari, dan ini adalah tempat kematian si fulan besok hari." Beliau bermalam dan mendirikan sholat di samping sebatang pohon di sana. Umat Islam melewati malam mereka dengan tenang. Hati mereka diselimuti dengan kepercayaan. Mereka telah mendapat kenyamanan. Mereka berharap dapat melihat berita-berita gembira dari Tuhan dengan mata kepala mereka keesokan harinya. Ingatlah ketika Allah membuat kalian mengantuk sebagai penentraman darinya dan menurunkan air hujan dari langit kepada kalian untuk menyiram kalian dengan hujan itu, menghilangkan gangguan-gangguan setan dari diri kalian dan menguatkan hatimu serta meneguhkan telapak kaki kalian
Sementara itu kaum Quraisy melewati malam mereka di camp di pinggiran lembah. Keesokan harinya, pasukan mereka bersiap-siap. Beberapa orang dari mereka mendekati telaga yang dibuat Rasulullah. Beliau berkata, "Biarkan mereka." Pada hari itu tidak ada seorang pun dari mereka yang minum kecuali terbunuh, kecuali Hakim bin Hizam. Dia tidak terbunuh. Setelah itu dia masuk Islam dan kuat Islamnya. Setiap kali mempertegas sumpahnya dia selalu berkata, "Demi orang yang menyelamatkanku dari kematian pada perang Badar." Ketika Quraisy sudah merasa tenang, mereka mengutus Umair bin Wahab al-Jamahi untuk mengintai kekuatan pasukan umat Islam. Umair berputar-putar menunggangi kudanya di sekitar kamp pasukan Islam dan kembali pulang. Ia berkata, "Jumlah pasukan Islam 300 orang, lebih atau kurang sedikit. Namun aku melihat musibah yang membawa kematian. Unta-unta Madinah memikul kematian yang nyata. Mereka adalah kaum yang tidak memiliki benteng pertahanan dan tempat menyelamatkan diri kecuali pedang-pedang mereka. Demi Tuhan, aku tidak melihat salah seorang dari mereka terbunuh, hingga dia membunuh seorang dari kalian. Jika sekiranya jumlah mereka yang sedemikian itu berhasil mengalahkan kalian, maka sungguh tidak ada kebaikan hidup setelah itu. Oleh karena itu, berikan pertimbangan terbaik kalian." Pada saat itu muncul penolakan lain yang menginginkan pasukan Quraisy kembali ke Mekah tanpa peperangan. Kemudian Utbah bin Rabi'ah berdiri menyampaikan orasinya. "Wahai orang Quraisy, sesungguhnya kalian tidak mendapat keuntungan apapun dengan berperang melawan Muhammad dan para sahabatnya. Demi Allah, jika kalian berhasil membunuhnya, maka masih akan ada seorang yang mendapati orang lain memandangnya dengan penuh kebencian, karena dia telah membunuh saudara sepupunya, anak bibinya, atau laki-laki dari kalangan keluarga besarnya. Oleh karena itu, kembalilah dan biarkan Muhammad berurusan dengan seluruh bangsa Arab. Jika mereka berhasil membunuhnya, maka itulah yang kalian inginkan. Dan bila yang terjadi selain itu, maka dia akan mendapati kalian dalam keadaan tidak pernah memperlihatkan kepadanya apa yang kalian inginkan." Lalu berangkatlah Hakim bin Hizam menjumpai Abu Jahal, yang ketika itu sedang menyiapkan perisainya, seraya berkata, "Wahai Abul Hakam, sesungguhnya Utbah telah mengutusku begini dan begitu." Abu Jahal menjawab, "Demi Allah, sungguh dia telah dilanda rasa ciut dan gentar ketika melihat Muhammad dan para sahabatnya. Demi Allah, kita tidak akan pulang hingga Allah memutuskan antara kita dan Muhammad." Tidak sepantasnya Utbah berkata demikian. Akan tetapi dia telah melihat bahwa Muhammad dan para sahabatnya adalah para pemakan unta. Maksud dari pemakan unta di sini adalah bahwa jumlah mereka melebihi ratusan pasukan. Abu Jahal menyangka bahwa Utbah merasa takut karena jumlah pasukan Muslim. Ketika Utbah mendengar pernyataan Abu Jahal yang demikian, Utbah berkata, "Abu Jahal akan tahu siapa sesungguhnya orang yang dilanda rasa ciut dan gentar itu, aku atau dia." Abu Jahal segera bertindak karena khawatir kekuatan oposisi ini menjadi semakin kuat. Mereka mencari dukungan untuk melanjutkan kejahatan yang telah mereka lakukan. Abu Jahal mengaburkan pendapat yang diserukan oleh Utbah. Demikianlah, jika kekerasan telah mengalahkan hikmah, kekuatan oposisi ini hilang tanpa menyisakan jejak. Ketika kaum musyrik telah muncul dan kedua belah pasukan saling berhadap-hadapan, maka Rasulullah berdoa, "Ya Allah, ini adalah orang-orang Quraisy telah menyongsong dengan kesombongan dan keangkuhannya, menantangmu dan mendustakan utusanmu. Ya Allah, kami memohon pertolonganmu yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, hancurkanlah mereka esok hari." Kemudian Rasulullah meluruskan barisan kaum muslimin. Ketika beliau selesai meluruskan barisan, beliau memberi perintah agar pasukan tidak mulai menyerang terlebih dahulu sebelum mendapatkan perintah terakhir dari beliau. Beliau berkata, "Bila mereka mendekat kepada kalian, maka barulah kalian panah mereka dan lesatkanlah anak panah kalian terlebih dahulu. Janganlah kalian hunus pedang-pedang kalian, kecuali benar-benar mereka menyelubungi kalian." Kemudian beliau dan Abu Bakar kembali ke podium komando. Sementara Sa'ad bin Mu'az bertugas menjaga podium tersebut bersama pasukannya.
Sedangkan kondisi kaum musyrikin pada hari itu, Abu Jahal telah mencari keputusan. Dia berkata, "Ya Allah, Muhammadlah yang telah memutus rahim kami dan membawa sesuatu yang tidak kami ketahui. Ya Allah, siapakah di antara kami yang lebih Engkau cintai dan ridhoi dari sisimu? Maka berikanlah kemenangan atasnya hari ini." Pada saat itu turunlah ayat mulia kepada Rasulullah yang menolak pencarian keputusan oleh kafir tersebut. "Jika kalian orang-orang musyrikin mencari keputusan, maka telah datang kepada kalian. Dan jika kalian berhenti, maka itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kembali, niscaya kami kembali pula, dan angkatan perang kalian sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kalian sesuatu bahaya apapun. Biarpun dia banyak, dan sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang beriman." Orang pertama yang menjadi api penyulut peperangan adalah Al-Aswad bin Abdul Aswad Al-Makhzumi. Dia adalah seorang laki-laki sadis dan berperangai buruk. Dia keluar seraya berkata, "Aku berjanji kepada Allah, sungguh aku akan meminum dari telaga mereka, atau aku hancurkan telaga tersebut, atau aku mati karenanya." Maka keluarlah Hamzah bin Abdul Muthalib untuk menghadapinya. Saat keduanya saling berhadapan, Hamzah berhasil memukulnya lalu menebas kakinya pada pertengahan betis, sementara dia belum mencapai telaga. Dia pun tersungkur dalam keadaan terlentang dan kakinya memuncratkan darah hingga mengenai rekannya. Kemudian dia berangkat menuju telaga hingga akhirnya tercebur ke dalamnya. Rupanya dia ingin menepati sumpahnya. Namun hal itu gagal terlaksana karena Hamzah melayangkan tebasan untuk yang kedua kalinya saat dia berada di telaga. Inilah pembunuhan pertama yang menyulut api peperangan. Kemudian tampillah 3 orang penunggang kuda terpilih dari kalangan Quraisy. Mereka berasal dari satu keluarga, yaitu Utbah dan kedua saudaranya, Syaibah ibnu Rabi'ah dan Al-Walid ibnu Utbah. Ketika sudah terpisah dari barisan, mereka menantang untuk duel. Maka tampillah 3 orang pemuda dari kalangan Ansor, yaitu Auf dan Muawwad, keduanya putra Al-Haris, dan Abdullah bin Rawahah. Lalu para penantang berkata, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah segolongan orang-orang Ansor." Para penantang itu berkata, "Kami ingin mencari orang-orang yang sepadan dan terhormat. Kami tidak butuh orang seperti kalian. Yang kami inginkan adalah anak-anak paman kami sendiri." Salah seorang dari mereka berteriak, "Wahai Muhammad, keluarkan kepada kami orang-orang yang sepadan dari kaum kami." Maka Rasulullah berkata, "Bangunlah wahai Ubaidah bin Haris, bangunlah wahai Hamzah, dan bangunlah wahai Ali." Mereka semua adalah kerabat Nabi dan orang-orang yang paling dicintai beliau. Hamzah adalah pamannya, sementara Ubaidah dan Ali adalah putra-putra pamannya. Nabi tidaklah mementingkan keluarganya di atas kaum muslim, namun mereka adalah para pimpinan kaum dan paling berani dalam perang dan berkorban. Nabi memilih mereka untuk menjadi panutan bagi kaum muslimin dalam hal keberanian dan kegagahan. Tatkala mereka bangun dan mendekat, orang-orang Quraisy tadi bertanya, "Siapa kalian?" Mereka pun memberitahukan siapa mereka, lalu dijawab, "Kalau begitu kalianlah orang yang sepadan dan terhormat itu." Akhirnya Ubaidah berduel melawan Utbah bin Rabi'ah. Hamzah berduel melawan Syaibah, sementara Ali berduel melawan Al-Walid. Hamzah dan Ali tidak memberikan kesempatan kepada masing-masing lawannya dan berhasil membunuh keduanya. Sedangkan Ubaidah dan rivalnya berduel sangat sengit. Mereka sama-sama melayangkan 2 tikaman ke arah lawan masing-masing. Kemudian Ali dan Hamzah menyongsong Utbah dan membunuhnya. Keduanya menggendong Ubaidah. Masih ada nyawa yang tersisa untuk dapat ditolong. Akhir dari duel ini menjadi awal yang buruk bagi kaum musyrikin, karena mereka kehilangan 3 orang penunggang kuda dan pemimpin terbaik mereka sekaligus, sehingga menambah kemurkaan mereka dan niat untuk kembali menyerang kaum muslimin secara serempak. Kaum muslimin terus-menerus menerima serangan secara bertubi-tubi dari kaum musyrikin, sementara mereka harus tetap di posisi mereka untuk mempertahankan diri. Mereka berhasil mencatatkan kekalahan yang sangat telak bagi kaum musyrikin. Sementara mereka terus berkumandang, "Ahad, Ahad." Rasulullah terus berdoa, "Ya Allah, penuhilah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sesuai janji yang Engkau berikan kepadaku."
Hingga saat perang berkecamuk dengan dahsyat dan hebatnya, dan perang telah mencapai klimaksnya, beliau berdoa lagi, "Ya Allah, jika golongan ini umat Islam dihancurkan pada hari ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Jika Engkau menghendaki, tidak akan ada yang menyembahmu lagi setelah hari ini selama-lamanya." Beliau berdoa dengan sungguh-sungguh hingga pakaiannya jatuh dari kedua pundaknya. Lalu Abu Bakar membenahinya seperti semula seraya berkata, "Cukup wahai Rasulullah, engkau telah memohon dengan sangat kepada Rabbmu. Allah telah mewahyukan kepada malaikatnya, sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka tebaslah bagian atas leher mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka." Allah perintahkan malaikat untuk turun dan memperbanyak jumlah pasukan muslim, menolong serta berperang bersama mereka. Itulah bentuk dari peneguhan terhadap kaum muslimin. Begitu pula Allah perintahkan kepada para malaikat tersebut untuk menebas leher kaum kafir dan memotong kepala mereka, menargetkan tangan atau kaki untuk melumpuhkan pergerakan mereka. Allah menjamin kemenangan kaum muslim dan memasukkan ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Allah juga mewahyukan kepada Rasulullah, "Sesungguhnya aku mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Ibnu Abbas berkata, Allah memberikan bala bantuan kepada nabinya dan kaum mukmin dengan 1000 malaikat. Jibril memimpin 500 malaikat di bagian samping pasukan bersama pasukan sayap kanan, dan Mikail memimpin 500 pasukan di bagian samping pasukan yang lain bersama pasukan sayap kiri. Ali radhiyallahu anhu berkata, Jibril bersama pasukan sebelah kanan beserta Nabi dan Abu Bakar, sementara Mikail bersamaku di pasukan sebelah kiri. Lalu Rasulullah tertidur sejenak, kemudian mengangkat kepalanya seraya berkata, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, ini Jibril, di atas gigi serinya terdapat debu. Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah sudah datang. Ini Jibril, sedang memegang tengkuk kuda guna memacunya, yang pada gigi serinya terdapat debu." Kemudian Rasulullah keluar melalui pintu podium sambil berkata, "Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang." Lantas beliau memungut segenggam kerikil lalu menghadap ke arah orang-orang Quraisy sambil berkata, "Amat buruklah wajah-wajah mereka." Dan kemudian beliau melemparkannya ke arah mereka. Tidak seorang pun dari kaum musyrikin kecuali kerikil tersebut mengenai mata, kedua lubang hidung dan mulut mereka. Ini adalah mukjizat yang sangat menakjubkan bagi orang yang melihatnya. Dan hal ini Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar." Ketika beliau memberikan instruksi terakhir kepada pasukannya agar melakukan serangan balik, beliau berkata, "Gempurlah." Beliau memberikan semangat kepada mereka untuk berperang dengan berkata, "Demi zat yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya, tidak seorang pun yang ikut memerangi mereka hari ini, lalu dia terbunuh dalam keadaan bersabar dan mengharap pahala dari Allah, menyongsong musuh dan tidak mundur, melainkan Allah memasukkannya ke dalam surga." Beliau berkata untuk memberikan semangat, "Berangkatlah kalian menuju surga yang luasnya seisi langit dan bumi." Auf bin Haris bin Al-Afra bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat Allah tersenyum kepada hambanya?" Beliau menjawab, yaitu apabila dia menyerang musuhnya dengan tanpa perisai. Maka seketika itu juga dia melepaskan perisainya dan melemparkannya. Kemudian dia ambil pedangnya dan memerangi musuh-musuhnya hingga akhirnya gugur sebagai syahid. Ketika Rasulullah menginstruksikan agar melakukan serangan balik, serangan-serangan musuh sudah tidak gencar lagi dan sudah pudar semangatnya. Strategi matang yang diterapkan beliau memberi dampak yang besar dalam memperkokoh posisi kaum muslimin. Ketika mereka mendapat perintah untuk menggempur dan menyerang, semangat perang mereka sedang hangat-hangatnya, sehingga mereka membuat serangan yang gencar dan mematahkan. Mereka porak-porandakan barisan musuh dan menebas batang-batang leher mereka. Mereka semakin semangat dan tajam manakala melihat Rasulullah meraih perisai dan maju. Tidak ada seorang pun yang lebih dekat kepada kaum musyrikin sedekat beliau, seraya berkata dengan ketegasan dan lantang, "Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang."
Maka kaum muslimin pun berperang mati-matian. Sementara Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dengan mengirim para malaikat. Sebagian sahabat berkata, pada hari itu kepala seseorang terputus dan tidak tahu siapa yang memutusnya. Tangan orang terputus dan tidak diketahui siapa yang telah memutusnya. Ibnu Abbas berkata, tatkala seseorang dari kaum muslimin dengan begitu semangat bertempur dengan seseorang dari kaum musyrikin di hadapannya, tiba-tiba dia mendengar pukulan cemeti dari atasnya dan suara penunggang kuda yang berteriak, "Majulah wahai Haizum." Seketika dia melihat ke arah orang musyrik di hadapannya dan didapatinya tersungkur dalam posisi terlentang. Lalu dia melihatnya sedang dalam keadaan hidungnya telah hancur dan wajahnya terbelah seperti terkena pukulan cemeti. Karenanya seorang dari kalangan Ansor tersebut datang kepada Rasulullah untuk menceritakan kejadian itu. Maka beliau pun berkata, "Benar yang kamu katakan, itu adalah sebagian dari bala bantuan dari langit ketiga." Seorang laki-laki dari Ansor datang membawa Abbas bin Abdul Muttalib sebagai tawanan. Maka Abbas berkata, "Sesungguhnya bukan ini yang telah menawanku. Yang menawanku adalah seorang laki-laki gundul yang merupakan manusia paling rupawan yang pernah aku lihat. Dia menunggang kuda yang memiliki bercak-bercak dan aku tidak melihatnya ada bersama kalian." Laki-laki dari Ansor itu berkata, "Akulah yang telah menawannya, wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Diamlah, sesungguhnya engkau telah dibantu oleh seorang malaikat yang mulia." Ali berkata, "Rasulullah telah berkata kepadaku dan Abu Bakar pada saat perang Badar, salah seorang dari kalian berdua bersama Jibril, sementara Mikail bersama dengan seorang lainnya, dan Israfil adalah malaikat mulia yang ikut menyaksikan perang." Semua peristiwa itu disaksikan oleh iblis. Sebelumnya, iblis telah menjelma dalam wujud Suraqah. Dia kembali datang dengan membawa panji kesyirikan bersama pasukan setan yang berjumlah besar. Dia ingin memadamkan cahaya Allah di muka bumi. Namun, saat dia melihat apa yang diperbuat para malaikat kepada kaum musyrikin, maka pergilah dia dan takut dari pertempuran. Terlebih saat itu dia melihat Jibril alaihissalam berdiri di hadapan Nabi dengan memegang tali kendali kudanya. Dikatakan bahwa iblis melihat Jibril datang ke arahnya, sehingga dia takut bahwa itu adalah hari yang dijanjikan untuknya, hari yang ditetapkan oleh Allah untuknya. Maka dia berteriak dan berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Kemudian dia pergi meninggalkan pasukannya dari kalangan setan dan kaum musyrikin. Dia lari ke arah laut untuk menyelamatkan dirinya. Ketika itu Al-Haris bin Hashim melihatnya dan menariknya karena menyangka dia adalah Suraqah. Namun dia malah menendang dada Al-Haris dan mendorongnya hingga terjatuh. Lalu dia pergi melarikan diri. Orang-orang musyrikin memanggilnya dan berkata, "Mau kemana engkau wahai Suraqah? Bukankah engkau pernah berkata sesungguhnya engkau akan menjadi pelindung kami dan tidak akan meninggalkan kami?" Iblis itu berkilah, "Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak dapat kalian lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah dan dia amat pedih siksanya." Lantas dia berlari dengan sangat kencang dan menceburkan dirinya ke dalam laut. Laknat Allah untuk iblis yang terlaknat itu. Dia melanggar janji dan pergi saat kebenaran datang. Begitu pula zikir dan azan. Keduanya merupakan hal yang dijauhi setan. Nabi bersabda, ketika azan sholat dikumandangkan, setan pergi sampai terkentut-kentut agar dia tidak mendengarkan azan. Oleh karena itu, upayakan diri Anda dalam keadaan taat dan zikir kepada Allah hingga dapat membentengi diri dari setan. Kembali lagi ke kisah Perang Badar. Tanda-tanda kegagalan dan keguncangan sudah melanda barisan kaum musyrikin. Mereka semakin melemah akibat serangan-serangan yang demikian hebat dari kaum muslimin. Peperangan hampir mencapai babak akhir. Oleh karenanya sekelompok kaum musyrikin mulai ancang-ancang untuk kabur dan menarik mundur. Akhirnya kaum muslimin berhasil menunggangi punggung mereka dengan menawan dan membunuh, hingga sempurnalah kekalahan mereka. Sementara si pembangkang Fir'aun umat ini, Abu Jahal, ketika ia melihat tanda-tanda awal adanya kegoncangan di dalam barisannya, dia berusaha bertahan menghadapi arus yang semakin deras itu. Dia kembali membakar spirit pasukannya seraya berkata dengan penuh beringas dan sombong, "Penghinaan yang dilakukan Suraqah kepada kalian janganlah sekali-kali membuat kalian kalah, karena dia memang telah bermain mata dengan Muhammad. Dan jangan pula kematian Utbah, Syaibah, dan Al-Walid membuat kalian ciut dan gentar,
karena sesungguhnya mereka sudah terburu-buru. Demi Lata dan Uzza, kita tidak akan kembali hingga berhasil mengikat mereka dengan tali. Namun dengan waktu yang singkat, hakikat kecongkakan ini cepat sirna. Tidak berapa lama setelah itu, barisan-barisan pasukannya mulai porak-poranda di hadapan gelombang serangan kaum muslimin. Di sekelilingnya, tersisa sekelompok pasukan musyrikin yang memasang pagar pedang dan belantara tombak untuk menjaganya. Mereka mengelilinginya dengan pedang dan perisai mereka. Namun badai serangan kaum muslimin berhasil menghancurkan pagar-pagar pedang dan menumbangkan belantara tombak itu. Ketika itulah, Fir'aun umat ini muncul berkeliling dengan menunggangi kuda, sementara kaum muslimin mengawasinya. Maut sedang mengintainya untuk kemudian meminum darahnya melalui tangan dua anak muda dari kalangan Ansor. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, "Aku berada dalam barisan pasukan saat pedang Badar berkecamuk. Tiba-tiba di sebelah kanan dan kiriku ada dua anak muda yang masih belia. Salah satu dari keduanya berkata pelan kepadaku agar tidak diketahui temannya, 'Wahai paman, tunjukkan kepadaku mana Abu Jahal.' Lalu aku berkata, 'Wahai anak saudaraku, apa yang kamu lakukan?' Dia menjawab, 'Aku diberitahu bahwa dia telah mencaci maki Rasulullah. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, jika aku melihatnya maka tidak akan luput dari incaranku hingga ada yang mati terlebih dahulu dari di antara kami.' Aku terkagum dengan perkataan itu. Kemudian yang seorang lagi mengedipkan matanya kepadaku dan berkata, sebagaimana yang dikatakan oleh temannya itu. Lalu aku melihat kerumunan orang-orang, dan tiba-tiba aku melihat Abu Jahal berkeliling di tengah orang-orang. Lalu aku berkata, tidakkah kalian berdua melihatnya? Dialah orang yang kalian berdua tanyakan tadi. Maka keduanya segera menyerang Abu Jahal seperti petir yang menyambar saat dia berada di atas kudanya. Anak muda yang pertama menyerang separuh kakinya dan berhasil memotongnya. Abu Jahal terjatuh dari atas kudanya. Lalu keduanya menyerangnya dengan keras. Dia terus merasakan lukanya dan tidak langsung mati saat itu juga. Ketika pasukan kaum musyrikin tercerai-berai, 70 diantaranya terbunuh dan 70 lainnya berhasil ditawan. Mereka lari terbirit-birit menuju padang-padang dan lembah-lembah. Tidak ada yang membuat mereka ketakutan kecuali kekalahan dan melarikan diri dari kematian. Peperangan berakhir dengan kemenangan umat Islam dengan kemenangan telak. Saat itu, kedua pemuda tersebut menghadap Rasulullah untuk membawa berita kematian Abu Jahal. Rasulullah bertanya, siapakah di antara kalian yang telah membunuhnya? Masing-masing mengklaim, aku yang telah membunuhnya. Lalu beliau melihat pedang keduanya untuk melihat bekas-bekas darah. Maka beliau berkata, masing-masing dari kalian telah membunuhnya. Tatkala perang usai, Rasulullah bersabda, siapa yang melihat apa yang terjadi pada Abu Jahal? Orang-orang pun berpencar untuk mencarinya. Dia ditemukan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan sedang menanti detik-detik akhir ajalnya. Lantas dia menginjak lehernya dengan kakinya dan menarik jenggotnya agar dapat memenggal kepalanya seraya berkata, apakah Allah telah menghinakanmu wahai musuh Allah? Dia berkata, dengan apa dia telah menghinakanku? Beritakan kepadaku untuk siapa peperangan ini berakhir. Ibnu Mas'ud berkata, untuk Allah dan Rasulnya, aku tidak merasa terhina mati di tangan kalian. Lalu Abu Jahal berkata kepada Ibnu Mas'ud yang meletakkan kakinya di bagian lehernya, sungguh engkau telah melakukan pendakian yang amat sulit, wahai penggembala kambing. Ibnu Mas'ud memang salah seorang penggembala kambing di kota Mekah. Setelah percakapan antara keduanya berakhir, Ibnu Mas'ud pun memenggal kepalanya dan membawanya ke hadapan Rasulullah seraya berkata, wahai Rasulullah, inilah kepada musuh Allah Abu Jahal. Beliau bersabda, benarkah? Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya. Beliau mengulanginya hingga 3 kali, kemudian bersabda, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya, menolong hambanya, dan menghancurkan sendiri kelompok tersebut. Kemarilah dan perlihatkan kepadaku. Maka kami pun mendekati dan memperlihatkannya kepada beliau. Maka beliau pun bersabda, inilah Fir'aun umat ini. Pertempuran berakhir dengan kekalahan telak di pihak kaum musyrikin dan kemenangan gemilang bagi kaum muslimin. Pada pertempuran itu, 14 orang mati syahid. Sementara kerugian besar melanda kaum musyrikin. 70 diantaranya tewas dan 70 lainnya ditawan. Setelah perang berakhir,
Rasulullah memerintahkan untuk menggali sumur. Korban dari kaum musyrikin dilemparkan ke dalamnya kecuali Umayyah bin Khalaf, karena jasadnya sudah membusuk dan tercabik-cabik. Jasad yang tidak bisa mereka gerakkan, maka mereka menutupinya dengan tanah dan batu. Kemudian Nabi datang ke sumur Badar setelah 3 hari dan berdiri di pinggir sumur. Beliau memanggil para pemimpin mereka dengan nama-namanya dan berkata, "Apakah kalian telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya benar? Sesungguhnya aku telah mendapati apa yang dijanjikan oleh Allah kepadaku adalah benar adanya." Beliau berkata, "Sungguh kalian adalah seburuk-buruk keluarga dekat terhadap Nabi kalian. Kalian telah mendustakanku, sementara orang-orang malah membenarkanku. Kalian menghinakanku, sementara orang-orang menampungku. Kalian memerangiku, sementara orang-orang menolongku." Di akhir peperangan yang berakhir dengan kemenangan kaum muslimin, kaum musyrikin lari tunggang langgang dari medan perang secara tidak teratur. Mereka bercerai-berai di lembah-lembah dan celah-celah perbukitan. Langkah mereka menuju kota Mekah dengan penuh ketakutan, tidak tahu bagaimana mereka memasukinya karena rasa malu. Orang yang pertama yang datang membawa berita Quraisy adalah Al-Haysaman bin Abdullah Al-Khuzai. Mereka bertanya, "Berita apa yang kau bawa?" Dia menjawab, "Kematian Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abul Hakam bin Hisham, dan Umayyah bin Khalaf." Lalu dia menyebutkan para pemimpin Quraisy lainnya yang tewas di tangan pahlawan dari pasukan muslim. Abu Lahab tidak ikut serta dalam perang Badar. Ketika berita itu sampai kepadanya di Mekah, maka Allah menghinakannya. Demi Allah, dia hanya bertahan hidup 7 hari setelah itu, hingga Allah mengirimkan kepadanya penyakit adasah, yaitu bisul di sekujur tubuh yang sangat menyiksa hingga membunuhnya. Allah mengumpulkan dalam dirinya ujian dan azab yang sifatnya psikis dan fisik, sampai dia mati dengan seburuk-buruk kematian. Anak-anaknya membiarkannya hingga 3 hari, tidak menguburnya hingga berbau busuk. Maka salah seorang kaum Quraisy berkata kepada anak-anaknya, "Tidakkah kalian malu? Sungguh ayah kalian telah membusuk di rumahnya." Anak-anaknya menjawab, "Sungguh kami takut dari bisul ini." Orang-orang Quraisy takut terhadap bisul sebagaimana takut terhadap ta'un. Orang tersebut berkata, "Pergilah kalian, sesungguhnya aku bersama kalian." Demi Allah, mereka tidaklah memandikannya kecuali dengan mengguyurkan air kepadanya dari kejauhan. Lalu mereka memikulnya dan melemparkannya dari ketinggian Mekah, dan kemudian melemparinya dengan batu. Tatkala kemenangan telah diraih kaum muslimin, Rasulullah mengirimkan 2 orang untuk menyampaikan berita gembira kepada para penduduk Madinah, sehingga berita itu cepat tersebar. Rasulullah mengirim Abdullah bin Rawahah untuk menyampaikan kabar gembira kepada penduduk di dataran tinggi, sedangkan Zaid bin Harisah beliau utus untuk menyampaikan kabar gembira kepada para penduduk di dataran rendah. Orang-orang Yahudi dan kaum munafik telah menghembuskan isu bohong di Madinah. Bahkan mereka sampai menyebarkan berita bahwa Nabi telah terbunuh. Ketika salah seorang kaum munafik melihat Zaid bin Harisah menunggangi unta Rasulullah Al-Qaswah, berkatalah dia, "Sungguh Muhammad telah terbunuh. Inilah untanya yang kita kenal dan ini Zaid datang. Tidak tahu apa yang harus dikatakan karena panik dan datang untuk membawa berita kekalahan kaum muslimin." Manakala kedua utusan itu telah sampai, maka kaum muslimin pun mengurumuni mereka berdua dan mulai mendengarkan berita dari keduanya, hingga mereka benar-benar yakin bahwa kaum muslimin telah meraih kemenangan. Maka kegembiraan dan keceriaan pun melanda semua dan pekik tahlil dan takbir bergema di seantero kota Madinah. Para pemimpin kaum muslimin bergerak menuju jalan ke Badar untuk memberi ucapan selamat kepada Rasulullah atas kemenangan besar ini. Usamah bin Zaid berkata, "Berita kemenangan ini datang tatkala kami selesai mengebumikan Ruqayyah binti Rasulullah yang merupakan istri Utsman bin Affan. Ketika berangkat, Rasulullah menugasiku bersama Utsman untuk mengurusinya. Manakala Rasulullah sampai di Madinah, beliau mulai menangani masalah tawanan perang. Kaum muslimin berhasil menawan 70 orang dari kaum kafir. Nabi meminta pendapat para sahabatnya tentang nasib mereka. Apakah mereka akan dibunuh atau ditebus dengan uang yang dapat digunakan untuk melanjutkan jihad? Beliau berkata, "Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kalian kemenangan dari mereka. Apa pendapat kalian tentang masalah tawanan ini?" Umar berkata, "Ya Rasulullah, bunuh saja mereka."
karena mereka telah mendustakanmu dan mengusirmu." Nabi tidak setuju dengan pendapat Umar. Lalu beliau kembali mengulangi perkataannya untuk meminta pendapat Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, "Aku berpendapat agar engkau mengampuni mereka dan meminta tebusan atas diri mereka." Akhirnya Nabi lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar. Namun Allah menurunkan ayat terkait tawanan itu. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu akan ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil ini. Ayat ini sesuai dengan pendapat Umar, yaitu membunuh para tawanan. Kemudian Allah menurunkan ayat lain berisi uzur Nabi dan Abu Bakar. Seandainya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah. Allah menurunkan firman-Nya terkait tawanan. "Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hati kalian, niscaya Dia akan menganugerahkan kepada kalian yang lebih baik daripada tebusan yang telah diambil dari kalian." Para sahabat yang menyaksikan perang Badar mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Nabi telah bersabda, "Tidak akan masuk neraka orang yang telah menyaksikan perang Badar atau perjanjian Hudaybiyah." Diriwayatkan bahwa Jibril mendatangi Nabi dan berkata kepadanya, "Bagaimana kalian menilai ahli Badar di antara kalian?" Beliau menjawab, "Mereka adalah sebaik-baik umat Islam." Jibril berkata, "Maka begitu pula dengan golongan malaikat yang menyaksikan Badar." Betapa indah perkataan Nabi tentang ahli Badar. Allah melihat ahli Badar dan berkata kepada mereka, "Berbuatlah apa saja yang kalian kehendaki. Sesungguhnya telah wajib bagi kalian surga, atau aku telah mengampuni kalian." Semoga Allah meridhoi ahli Badar dan semua sahabat Nabi. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada sang guru dan panglima para pahlawan itu. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.